Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kelanjutan dari persamaan lingkaran. Kemarin kita telah membahas mengenai persamaan lingkaran dengan berpusat di 0,0 dan berpusat di titik A, B. Sekarang kita akan membahas materi mengenai persamaan lingkaran di meternya garis hubung A dan B. Oke, garis hubung A dan B. Kemudian dan persamaan umum lingkaran. Persamaan umum lingkaran. Jadi, untuk membahas ini ada beberapa konsep yang harus kita pelajari dan ada hubungannya dengan konsep-konsep sebelumnya. Oke, yang pertama, untuk menentukan hubungan garis atau persamaan lingkaran di diameternya garis hubung A dan B, yang harus kita perhatikan itu untuk titik pusatnya. Titik pusatnya itu XA ditambah XB dibagi 2 dan YA ditambah YB dibagi 2. Sama dengan A, B. Kemudian jari-jarinya. Jari-jarinya di sini rumusnya adalah R sama dengan karena A ke B tadi merupakan diameter, maka jari-jarinya adalah setengah AB. Setengah AB sama dengan setengah AB itu bisa kita cari dengan rumus Pitagoras. Setengah XB dikurang SA kuadrat ditambah dengan YB dikurang YA dikuadratkan. Ini. Kemudian ada lagi rumus persamaannya. Rumus persamaannya sama dengan rumus persamaan lingkaran yang sebelumnya, yaitu yang berpusat di A, B. Ini. Kemudian ini kita lanjut untuk yang kedua konsepnya atau yang harus diperhatikan di sini adalah yang pertama, bentuk persamaan lingkarannya adalah bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama ditambah dengan AX ditambah BY ditambah C. Dari manakah didapatkan ini? Yaitu dari pengalian ini dikuadratkan, di sini dikuadratkan, maka didapatkan persamaan ini nantinya dengan pemisalannya titik pusatnya sama dengan titik pusatnya A min setengah A. Kemudian koma min setengah B. Min setengah B ini merupakan titik pusatnya. Jadi kalau ada persamaan bentuk kayak gini, tinggal ditentukan titik pusatnya, tentukan A-nya, kemudian dikali dengan min setengah. Ini rumusnya. Kemudian jari-jari di sini rumusnya R sama dengan min setengah A kuadrat, A-nya koefisien dari X, ditambah dengan min setengah B kuadrat, B-nya koefisien dari Y, dikurang dengan C atau konstanta. Ini merupakan rumus dari persamaan umum lingkaran dengan jari untuk menentukan rumus jari-jarinya. Baik, sebelum kita lanjut pada video selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan soalnya, silahkan teman-teman tulis dan siapkan buku catatannya untuk menulis konsep-konsep ataupun contoh soal yang akan diberikan. Jadi, agar teman-teman semuanya tidak gagal paham ataupun mengalami kebingungan ketika mengerjakan soal nantinya ataupun latihan di sekolah, maka teman-teman boleh membuat catatannya dan tidak men-skip dan memahaminya dengan baik ketika menonton video ini. 1. Tentukan persamaan umum lingkaran yang berpusat di 2,5 dan berjari-jari 11. Jadi, kita diminta untuk menentukan persamaan umum lingkaran. Jadi, tadi kita punya rumus jawab. Oke, pusatnya 2,5 dan berjari-jari 11. Jadi, kalau dia berpusat 2,5, maka ada rumus persamaan lingkaran yaitu yang A X kurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita gunakan rumus ini untuk menentukan atau mengubah ke dalam bentuk umumnya, yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan A kuadrat, AX ditambah dengan BY ditambah dengan C tadi. Maka dari ini kita dapatkan. Bagaimana caranya? Kita masukkan aja pusatnya dan jari-jarinya. Oke, X dikurang dengan A-nya yaitu 2 kuadrat ditambah dengan Y kurang B. B-nya 5. Oke. Kuadrat sama dengan R-nya 11. 11 kuadrat. 11 kuadrat. Oke, ini 11.
Kemudian di sini kita kuadratkan, cara kuadratnya x kuadrat yaitu x kuadrat. Kemudian x kali 2 min 2 kali dengan 2 maka min 4. X kemudian 2 min 2 kuadrat ditambah dengan 4. Ditambah dengan sama dengan tadi y kuadrat, y dulu kita kuadratkan yaitu y kuadrat. Kemudian y kita kalikan dengan 5, min 5y. Kemudian dikali dengan 2, selalu dikalikan dengan 2, kali 2 yaitu min 10y. Kemudian ditambah dengan min 5 kuadrat yaitu 25. Sama dengan 11 kuadrat itu sama dengan 121. Setelah itu kita tinggal mengelompokkan dari x terlebih dahulu, pangkat tertinggi, kemudian y pangkat tertinggi. Berarti x tetap s kuadrat. Y kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian X lagi. Min 4X. Oke. Min 4X. Kemudian ada lagi Y. Min 10Y. Kemudian 4 ini sejenis dengan 25. Berarti 4 ditambah dengan 25. Itu sama dengan 29. 121 pindah ruas jadinya kurang 121. Sama dengan 0. Berarti ini udah dapat nih gambarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 10Y ditambah 29 dikurang 121. Jadi ini tinggal kita selesaikan. 29 dikurangi 121. Berarti jadinya S kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 4X dikurangi dengan 10Y. 29 dikurangi dengan 121 sama dengan 92. Dikurangi dengan 92. Jadi kita dapatkan persamaan umum lingkaran adalah S kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurang 4X dikurang 10Y dikurang dengan 90 dikurangi dengan 92. Oke, mudah dan simpel saja. Jadi dimanfaatkan dengan persamaan lingkaran yang sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton atau mempelajari persamaan lingkaran yang sebelumnya, silahkan dilihat pada video sebelumnya mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 maupun berpusat di A, B. Oke, di sini ada soal yang B, yaitu bertitik pusat di min 3, min 1 dan melalui titik 2 dengan min 4. Berarti caranya sama, hanya saja harus dicari terlebih dahulu jari-jarinya. Caranya silahkan teman-teman untuk mencari jari-jarinya boleh dilihat pada video persamaan lingkaran A, B pada video sebelumnya. Boleh dicek di deskripsi. Cek di deskripsi video melalui titik A, B. Yang B ini tidak saya kerjakan sebagai latihan dan pengasahan kemampuan bagi teman-teman semuanya agar dapat memahami dengan baik dan mengerjakan soal dengan baik, tepat, dan benar. Jadi jawabannya nanti boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan saya koreksi dan saya kasih saran agar teman-teman semuanya dapat mengerti mengenai persamaan lingkaran ini. Soal yang kedua, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan umum lingkaran ya. Ini persamaan umum lingkaran. Kita jawab ya. Untuk yang A. Kita lihat yang A. S kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi dengan 12. Y ditambah 11. Di sini nggak ada yang X-nya, AX-nya. Maka boleh kita buat X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan atau ditambah dengan, kalau tidak ada X di sini AX, maka A-nya sama dengan 0, X dikurangi 12Y tambah 11 sama dengan 0. Maka untuk pertanyaannya jari-jari atau titik pusat, pertama titik pusat TP. Oke, rumusnya setengah A, min setengah B. A-nya mana? Yang A itu koefisien dari X. X-nya koefisiennya 0. Maka kita masukkan min setengah dari 0. Koma. Min setengah kali dengan B yaitu min 12.
B itu quotient dari Y, maka min 12 sama dengan min setengah dari 0, 0, min setengah dikali min 12 yaitu 6. Berarti titik pusatnya adalah 0 dan 6. Lalu bagaimana untuk mencari jari-jarinya? Rumus jari-jari tadi untuk persamaan umum lingkaran yaitu R sama dengan akar. Oke, akar dari A min setengah A atau min setengah A ditambah dengan kuadrat ditambah dengan min setengah B kuadrat dikurangi dengan C sama dengan min setengah A tadi kita dapatkan ini ya, pusatnya yaitu 0, maka kita masukkan 0 kuadrat. Oke. Kemudian ada lagi min setengah B. Min setengah B kita dapatkan 6, berarti ditambah dengan 6 kuadrat. Dikurangi dengan C. C-nya kita lihat di sini, C itu konstanta yaitu 11. Kita masukkan 11 di sini sama dengan akar 0 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat 0 tambah dengan 36 dikurangi dengan 11. 11 itu kurang 11 sama dengan, jadi 36 dikurangi dengan 11 sama dengan akar 25. Maka kita dapatkan R-nya akar 25 sama dengan 5. Jadi titik pusatnya 0,5, 6 dan jari-jari 5. Oke. Lanjut yang B. Yang B dan yang C saya tidak mengerjakan seperti tadi. Yang B tadi yaitu ini S kuadrat ya. S kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 10X dikurangi 24, berarti di sini X-nya nggak ada, maka X-nya itu sama dengan 0X. Jadi B-nya nanti sebagai 0. Oke. Dan ini sudah ada X dan Y-nya. Silahkan teman-teman cari titik pusat dan jari-jarinya. Caranya sama dengan yang A, sama persis dengan yang A. Jadi teman-teman bisa mencarinya dengan mengikuti langkah-langkah yang A ini. Oke, silakan teman-teman mengasah kemampuan teman-teman, pemahaman teman-teman semuanya dengan mengerjakan soal yang ada di yang A dan yang B dan yang C. Oke, lanjut pada soal yang nomor 3. Soal nomor 3 di sini, tentukan persamaan lingkaran yang diameter garis hubung antara dua titik, yaitu yang A titik A min 1,7 dan B min 3,1. Kemudian pada pertanyaan yang B, titiknya itu C 7,14 dan min 5,12. Jadi nggak masalah nantinya lambangnya C ataupun D di sini, nggak masalah, sama saja caranya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik pusatnya dulu. Kita jawab yang A ya. Yang A, titik pusatnya terlebih dahulu. Titik pusat yaitu XA ditambah XB, berarti min 1 ditambah dengan min 3. Min 1 ditambah dengan min 3 per 2, koma dengan YA ditambah dengan YB, yaitu 7 ditambah dengan 1 per 2. Sama dengan min 1 ditambah min 3, yaitu min 4,8 per 2 per 2. Oke, jadi titik pusatnya adalah min 4 bagi 2, yaitu min 2, dengan 4. Dapat titik pusatnya min 2,4. Kemudian setelah menentukan titik pusat, yang harus kita lakukan yaitu menentukan jari-jarinya. R sama dengan setengah dari akar dari jarak antara A dengan B, berarti X2 dikurangi X1. X2-nya yaitu min 3 dikurangi min 1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurangi Y1, berarti Y2-nya 1 dikurangi dengan Y1-nya 7 sama dengan 1 per 2 akar
min 3 dikurangi min 1. Min bertemu min jadi positif. Berarti min 3 tambah 1 yaitu min 2 kuadrat. Ditambah dengan ini kuadrat juga, 1 dikurang 7, min 6 kuadrat. Sama dengan 1/2 tetap akar min 2 kuadrat 4 ditambah dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Sama dengan setengah akar 40. Berarti ini yang kita dapatkan R-nya. R-nya udah dapat. Kemudian nggak perlu kita cari akarnya juga nggak apa-apa. Kemudian tinggal kita masukkan dalam rumusnya. X kurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya merupakan titik pusat tadi. B merupakan titik pusatnya juga. A dan B. Maka tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya. X dikurang A. A-nya min 2 kuadrat ditambah dengan Y kurang B. Y kurang B berarti Y dikurangi dengan 4 kuadrat sama dengan setengah akar 40 kuadrat. Oke, kemudian setelah ini tinggal kita selesaikan. Ini X kurang min bertemu min jadi positif, berarti X ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan Y kurang 4 kuadrat sama dengan setengah kuadrat dikali 40 kuadrat. Berarti kalau setengah kuadrat itu sama dengan 1/4, kemudian akar 40 kuadrat sama dengan 40, hilang akarnya. Berarti 1/4 kali 40. Maka kita dapatkan persamaannya adalah X kurang 2 kuadrat ditambah dengan Y kurang 4 kuadrat. X tambah 2, Y kurang 4 kuadrat sama dengan 1/4, 40 sama dengan 10. Jadi simple dan mudah, kita dapatkan persamaannya adalah X kuadrat ditambah X tambah 2 kuadrat ditambah dengan Y kurang 4 kuadrat sama dengan 10. Oke, di sini ada yang B persis sama dengan yang A. Jadi seperti biasa, silakan teman mengasah kemampuan teman-teman untuk mengerjakan yang B sebagai latihan, sebagai melatih kemampuan teman-teman dalam memahami persamaan lingkaran. Jadi silakan dikerjakan untuk yang B. Jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Seperti biasa akan saya komentari jawaban dari teman-teman semuanya. Oke, semoga bermanfaat video pada kali ini, dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk mensubscribe, like, dan mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari Matematika Asik. Karena kenapa? Karena Matematika Asik akan membuat video-video yang sesuai dengan yang dipelajari oleh teman-teman di sekolah dan sesuai dengan semester teman-teman. Kalau teman-teman semester ini, semester 2, mempelajari mengenai persamaan lingkaran, maka sudah ada materi yang telah dijelaskan melalui video Matematika Asik. Dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lainnya agar teman-temannya yang masih belajar online ataupun daring, ataupun untuk menambah pengetahuannya, mempersiapkan diri untuk menghadapi untuk belajar telah membekali diri dengan menonton video di Matematika Asik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.